Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi publik bagi Saudara Amrin SEMM dengan judul disertasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Layanan Penjagaan, Patroli, dan Penyelidikan di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dimulai. Rektor Universitas Negeri Makassar selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor Kop, Promotor Penguji Eksternal dan Penguji Internal telah berada di ruang sidang virtual. Promovendus juga telah berada di ruang sidang virtual. Ujian promosi Doktor Saudara Amrin SEMM dibuka oleh Ketua Sidang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya buka, ada satu pertanyaan kepada Pak Promovendus. Apakah saudara bersedia lahir dan batin untuk kita uji dalam ujian terbuka atau ujian promosi pada hari ini? Insyaallah, Pak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi Saudara Promovendus Amrin SEMM saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar selaku promotor utama memberikan amanah kepada saya melaporkan pertanggungjawaban akademik sidang promosi pada hari ini. Dewan Penguji hadirin yang saya hormati, penelitian disertasi yang disusun oleh Saudara Amrin ini menelaah tentang bagaimana implementasi pelayanan publik di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, khususnya pada bidang penjagaan, patroli, dan penyidikan, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran implementasi pelayanan publik dengan mengacu pada prinsip New Public Services. Penelitian ini penting untuk pemenuhan prinsip New Public Services dalam memberikan kontribusi atas pembenahan pelayanan publik, yaitu mengutamakan pelayanan publik terhadap warga negara dan bukan pada pelanggan atau customer semata, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada nilai kemanusiaan tanpa mengesampingkan produktivitas. Selanjutnya saya persilakan kepada Promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya kepada kita semua, lebih khusus kepada Dewan Penguji. Untuk selanjutnya nanti akan saya persilakan Dewan Penguji untuk memberi tanggapan, sanggahan atau klarifikasi dari apa yang disampaikan. Saya persilakan. Dalam sidang promosi dokter hari ini, izinkan saya mempresentasikan disertasi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Layanan Penjagaan Patroli dan Penyidikan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh baik secara kelembagaan maupun secara pribadi yang telah puluhan tahun berkarir di dunia pelayanan publik, khususnya di bidang pelayaran. Saya bercita-cita agar proses pelayanan publik dapat sejalan dengan proses reformasi birokrasi pemerintahan. Harapannya agar ada perubahan paradigma dalam hal melaksanakan proses pelayanan publik yang tentunya bersih dari segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas. Bapak Rektor serta Dewan Penguji yang kami hormati, dalam melakukan penelitian, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenal. Dalam penelitian ini ditemukan hasil sebagai berikut. Pertama, terdapat 4 aspek penting, yaitu aspek yang pertama adalah kebijakan hukum. Aspek yang kedua adalah mekanisme pelayanan. Hal yang ketiga adalah penerapan standar biaya. Dan hal yang terakhir adalah akuntabilitas. Bapak Rektor serta Dewan Penguji yang kami hormati, setelah kami memaparkan hasil penelitian, maka terdapat 3 poin kesimpulan dalam disertasi ini. Pertama, mengenai kondisi lokus penelitian. Kedua, pelaksanaan layanan publik
dengan prinsip new public services dapat dicapai dengan mewujudkan 3 faktor implementasi kebijakan pelayanan publik, yaitu pertama, pembenahan paradigma pelayanan publik, yang kedua, penguatan akuntabilitas dalam pelayanan publik, yang ketiga, peran masyarakat sebagai kontrol kinerja pelayanan publik. Serta kesimpulan yang ketiga, faktor yang paling menentukan dalam memberikan jaminan kualitas pelayanan publik, yaitu 1. Peran aktif masyarakat, 2. Sumber daya manusia, ketiga, sarana dan prasarana yang memadai. Demikian penyampaian presentasi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kira kita sudah sama-sama menyimak, sudah mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Pendus. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada masing-masing Dewan Penguji. Baik, selanjutnya saya mempersilakan Dr. Risma Niswati, SS MSI untuk mengambil waktu. Saya silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak Rektor, pimpinan sidang, Bapak Ibu tim penguji hari ini. Seperti apa 2 hal tadi, isi kebijakan dan lingkungan implementasi itu dielaborasi. Silakan, Prof. Pendus. Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang saya hormati dan amat terpelajar Ibu Dr. Risma Niswati SS MSI. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan teori tadi. Jika merujuk pada teori Grindel, maka ada 5 poin yang menjadi tujuan teori ini. Tetapi jika dikaitkan dengan hasil penelitian dalam disertasi ini, maka ada 3 poin utama yang penulis gunakan. Yang pertama adalah sumber daya yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, derajat perubahan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah manfaat yang dihasilkan. Ketiga poin tersebut kemudian dijadikan indikator atau dasar untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang lebih berkualitas dengan tetap menggunakan pelayanan publik dengan prinsip new public service. Dengan demikian, praktik pelayanan publik dengan prinsip new public service tidak akan terlepas dari tujuan dan teori Grindel, yaitu sumber daya yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, dan manfaat yang dihasilkan atau yang dicapai. Demikian Ibu. Saya kira cukup sampai Pak Rektor. Selanjutnya, penguji internal berikutnya adalah Profesor Dr. Jasruddin. Profesor Dr. Insinyur Jasruddin MSI. Saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Secara khusus, New Public Services adalah bagaimana seorang melayani kliennya dengan menganggap bahwa klien itu juga adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasinya atau perusahaannya. Itu intinya di sana. Iya. Oleh sebab itu pertanyaan saya adalah peran Polimarin di masa depan dalam menyukseskan program tol laut yang diprogramkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, dalam kaitannya dengan pelayanan yang sangat-sangat menghormati dan menghargai klien, tidak lagi bertentangan seperti yang pendahuluan yang tadi diberikan bahwa orang-orang tertentu yang lain dengan baik. Yang kedua, ini mohon maaf ini keluar dari jalur. Hari ini poolingnya pertanyaan dengan pertanyaan. Andaikan hari ini pemilihan bupati Kabupaten Bone, siapa yang Anda pilih? Dari 9 orang yang calon di situ, salah satunya adalah Pak Andi Amrin Rani, dan pagi ini mencapai menurut pemilih itu 46% dari 9 itu, lihat 46%. Pertanyaan saya dalam penerapan New Public Service, andaikan menjadi bupati bagaimana, atau betul-betul kamu jadi bupati? Itu pertanyaan saya. Silakan Pak. Baik Prof, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah tol laut yang didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, tentunya bersamaan dengan Pak Haji Yusuf Kalla waktu menjadi Wapres. Saya sangat berapresiasi di sini untuk pertanyaan Bapak terkait dengan tol laut.
sebenarnya dengan adanya program tol laut dengan manfaat apa nantinya ya yang dirasakan oleh khususnya kepada Lembaga Politeknik Maritim AMI Makassar yang menyediakan SDM. Ya. Dari sisi program pemerintah, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dengan menggaungkan bahwa itu adalah program Nawacita, tentunya membawa dampak kepada masyarakat yang sangat luas dan juga kepada dampak yang sangat positif terhadap lembaga, khususnya kepada lembaga yang mengelola kompetensi pelaut, dan tentunya salah satunya adalah Politeknik Maritim AMI Makassar. Dengan adanya tol laut ini yang dicanangkan oleh pemerintah dan sudah dilaksanakan, tentu kita memahami bahwa di negara kita adalah merupakan negara maritim yang terbesar di dunia, Pak. Jadi saya sangat setuju dan saya sangat merespon sebagai bagian dari Nawacita bahwa kalau kita tidak melaksanakan pembangunan dari semua sektor, yang mana sektor sektor pemaritiman yang mendominasi wilayah kita, nah tentunya masyarakat itu yang seperti yang kita rasakan sebelum-sebelumnya bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat itu kurang. Nah sekarang dengan dibangunnya dengan tol laut, ditambahnya dengan pelabuhan, kapasitas pelabuhan, dan dermaga, serta armada, itu memberikan dampak yang sangat luar biasa, baik kepada masyarakat maupun khususnya kepada Politeknik Maritim AMI untuk penyediaan SDM-nya. Terima kasih Pak Prof atas jawaban saya. Kalau ada yang kurang mohon di. Siap, luar biasa Pak Rektor. Lebih dari yang saya harapkan. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Dewan Penguji yang saya muliakan, selesai sudah proses ujian promosi Saudara Propendus Amrin, maka Saudara Propendus Amrin SEMM dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,85 atau dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai saat ini yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi publik. Andi Amrin ini adalah sosok yang pekerja, ulet, sangat tangguh dan punya bertanggung jawab. Andi Amrin ini orangnya sangat humanis dan yang pastinya beliau adalah merupakan sosok yang mempunyai jejaring yang sangat. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada Bapak Andi Amrin, Dr. Andi Sarjana Ekonomi Administrasi Manajemen atas raihan doktor pada Universitas di Makassar. Dan tentunya Universitas di Makassar adalah perguruan tinggi negeri, salah satu perguruan tinggi baik di Indonesia ini. Selamat sekali lagi. Hanya ada satu kata untuk Dr. Andi Amrin Pertarani, SEMM adalah jago kita. Selamat Pak Dr. Amrin SEMM. Mudah-mudahan gelar barunya bisa jadi jalan barokah. Mudah-mudahan kedepannya dapat yang jauh lebih baik lagi, baik di kampus maupun di masyarakat. Selamat untuk keluarga. Selamat kepada Dr. Amrin SEMM. Semoga ilmu yang diperoleh dan menjadi dokter semakin berkah dan bisa terus meningkatkan akademik dan pelajaran. Terima kasih Pak Rektor. Pak Dr. Andi Amrin Dhani SEMM, selamat dan sukses. Saya yakin dan percaya bahwa seperti yang sering saya katakan, sebetulnya Bapak itu lebih menguasai tentang kepelabuhanan daripada kami sendiri, khususnya para penguji. Dan hari ini Bapak buktikan itu, dan itu menjadi indikasi utama bahwa Bapak memang layak untuk mendapatkan gelar doktor pada hari ini, walaupun memang tidak harus cum laude karena persoalan waktu tadi, tapi sebenarnya di mata saya Bapak adalah doktor dengan predikat cum laude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat untuk Dr. Andi Amrin SEMM. Saya selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik mengharapkan agar ke depan selalu bersinergi ya dengan Prodi untuk mengembangkan kajian-kajian yang terkait dengan pelayanan publik. Selamat atas raihan doktornya. Terima kasih. Selamat untuk Pak Dr.
Amrin SEMM. 2 kali ujian tutup dan promosi. Pak Dr. Amrin ini punya ketokohan. Bobot itu memberikan kesan bagi saya bahwa Bapak itu orang yang luar biasa. Jagalah ketokohan itu dan sudah dilengkapi dengan ilmu supaya bisa menjadi orang bijak, dan ilmu itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, Profesiat sukses. Ya. Kepada Bapak Dr. Andi Amrin Paktarani SEMM, 2 hal yang saya ingin beri selamat. Pertama, selamat atas raihan dokter pada hari ini yang luar biasa. Yang kedua, selamat atas kelahiran cucunya yang pertama 2 hari yang lalu. Hingga saya kira Bapak harus menjadi contoh teladan, dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan bisa menjadi bupati di Kabupaten Bone, yang juga daerah itu ada bagian dari areal tambangnya Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar. Jangan bilang-bilang, Bos. Baik, makasih. Selamat Ki, Pak Dr. Andi Amrin. Selamat kepada Bapak Dr. Amrin SEMM, tentu bersama keluarga, dan raihan gelar doktor ini patut dicatat sebagai sebuah kenikmatan dan kebahagiaan, karena bisa dijadikan sebagai hadiah bagi cucu. Ya, teringat bahwa cucu di saat berusia 2 hari saya menyelesaikan program akademik, program pendidikan formal yang tertinggi, yaitu dengan raihan doktor. Ini sesuatu yang amat sangat luar biasa, dan saya kira menjadi penyemangat kepada seluruh keluarga, menjadi pelipur lara bagi seluruh kecapean dan dari semua keluarga atas dan yang hebatnya adalah ya Bapak juga tidak bermaksud menunda jadwal yang sudah ada, meskipun di sela-sela kebahagiaan yang luar biasa, maka semakin lengkaplah kebahagiaan Bapak Dr. Amrin SEMM pada hari ini. Tentu juga kebahagiaan bersama keluarga, tentu tidak lepas kebahagiaan bagi Kepala L2 Dikti, ya, juga sebagai penyambut kinerja Kepala L2 Dikti, ya, baru saja belum sebulan. Jadi raihan doktor ini saya kira ya akan menambah semangat kerja Pak Kepala L2 Dikti Sultan Batara, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Pak Andi Lukman, yang saya kira ini orang hebat juga ini, ya, lengkaplah sudah ya semuanya. Ya, tentu harapannya tinggal doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhai seluruh aktivitas kita, sehingga apa yang kita ciptakan bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan izinkan saya atas nama kita semua dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi saudara Propendus yang telah mendapatkan gelar doktor, yaitu Dr. Amrin SEMM, saya nyatakan ditutup dengan resmi.